mengenai philosophical reflection on global culture, Superman. Kemudian dia juga membahas mengenai imitating the same, bagaimana popular culture banyak mengambil sebetulnya dari Alkitab, tapi ditwist. Tugas gereja adalah bagaimana kita membawa kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kemudian juga ada mengenai about all things, Winnie the Pooh, pengaruh dari popular culture dalam literatur, musik, dalam film yang sangat mempengaruhi cara kita berpikir, dan dia boleh membawa kembali kepada prinsip Alkitab. Dan semalam dia menulis email, dia akan membahas dalam dua session di dalam seminar ini. Pertama untuk orang tua, jadi tidak langsung kepada young people, tapi juga untuk orang tua yang bagaimana mendidik anak di dalam zaman popular culture. Tadi saya mampir ke Chapters membeli thanks card untuk Adam Bachman, lalu saya melihat di rak majalah Times juga judulnya mirip dengan kita, yang mengatakan bagaimana anak-anak di Amerika sekarang dibesarkan oleh orang-orang tua yang selfie. Jadi orang tua sambil dorong anak untuk dia selfie. Jadi anak-anak juga tanpa sadar dipengaruhi oleh sikap yang berubah pada orang tua menghadapi popular culture di dalam teknologi, di dalam Facebook dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi pendidikan dan cara kita mendidik membesarkan anak-anak. Jadi sangat penting juga bagi orang tua untuk hadir. Saya dorong saudara untuk hadir dalam seminar kita selesai kebaktian ini jam 4. Baru session yang kedua akan membahas apa yang ada dalam popular culture mempengaruhi young people. Kemudian baru kita ada talk show nanti dipimpin oleh Michael. Saudara bisa bertanya perkembangan kita dan tantangan kita. Pada kebaktian hari ini, reformasi, minggu terakhir Oktober, kita menutup khotbah Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 36 sampai 39 dengan tema Forgiveness of Sin. Ini yang tadi merupakan tema penting di dalam hari reformasi. Mari kita membaca bersama-sama ayat 36 sampai dengan 39 di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul 13 ayat 36-37 saya akan bacakan, 38-39 kita membaca bersama-sama. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Sama-sama. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Therefore, my friends, I want you to know. Paulus langsung berbicara kepada pendengar. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca berbicara langsung kepada saudara secara pribadi. My friend, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sin is proclaimed to you. Through him, everyone who believes is set free from everything. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. Mari kita berdoa sekali. Tuhan Bapa di dalam surga, sebagaimana Rasul Paulus berbicara langsung kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah dan pendengar-pendengar di Antioquia. Hari ini kami mohon Roh yang Kudus berbicara secara pribadi kepada kami, sehingga kami sungguh boleh mengalami pengampunan atas dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami pada hari dan siang ini di dalam belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berbicara pada akhirnya mengenai forgiveness of sin. Tema yang sangat-sangat penting di dalam Alkitab. Pada masa sebelum reformasi yang tadi saya sudah jelaskan, ada istilah selling forgiveness. Pengampunan dosa diperjualbelikan. Seakan-akan pengampunan dosa adalah komoditi yang bisa diperjualbelikan.
Seakan-akan pengampunan dosa hanya urusan ekonomi, uang yang bisa menggantikan pengampunan dosa. Maka pertanyaan kita sebetulnya, apa itu pengampunan? Apakah betul-betul pengampunan, forgiveness, bisa digantikan dengan uang? Bisa digantikan dengan hal-hal yang lain? Bisa digantikan dengan benda atau barang-barang yang lain? Apa itu forgiveness? Sehingga hanya melalui Yesus Kristus pengampunan dosa bisa diberikan. Termasuk Paulus berani dengan tegas berkata, pengampunan dosa tidak dapat diberikan oleh hukum Musa. Bagaimana mungkin gereja sebelum reformasi berani menggantikan pengampunan dosa hanya dengan ditukar dengan uang? Padahal Rasul Paulus menegaskan, dengan hukum Musa yang suci sekalipun, hukum Musa yang begitu agung yang berasal dari Allah, tidak bisa memberikan kepada kita pengampunan atas dosa-dosa kita. Bagaimana kita berpikir bahwa pengampunan bisa digantikan dengan hal yang lain? Ini merupakan kesalahan yang fatal dari gereja sebelum masa reformasi. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan Luther menempel 95 dalil untuk didiskusikan dengan pimpinan gereja. Tetapi apa yang terjadi melebihi apa yang dipikirkan oleh Luther. Luther hanya young monk, seorang biarawan muda, menempel 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg di Jerman. Tidak bisa lebih lagi. Tetapi Tuhan mengizinkan peristiwa itu menjadi momen yang penting bagi gerakan reformasi, menyebar sampai seluruh Eropa, bahkan sampai seluruh dunia. Kenapa? Sebab tema yang sangat penting di dalam kita, forgiveness of sin, diselewengkan sudah terlalu jauh dari prinsip Alkitab. Jikalau forgiveness bisa dibayar dengan uang, tidak perlu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, bukan? Kalau forgiveness of sin bisa dibayar dengan uang, tidak perlu Allah harus memanggil Abraham, Nuh, Abraham, Musa, para nabi berteriak kepada Israel. Tidak perlu. If forgiveness of sin can be obtained by the money dan economic exchange, maka tidak perlu Tuhan Allah mengerjakan keselamatan di dalam dunia ini. Ini persoalan yang sangat core. Tapi bagaimana mungkin gereja waktu itu begitu pragmatis, begitu sederhana, seakan-akan sederhana berpikir. Harta kekayaan yang begitu berharga yang penting dari panggilan gereja menjadi sesuatu yang sangat remeh. Hanya selembar kertas dengan satu koin saja bisa membereskan masalah dosa. Ini sesuatu yang sangat fatal bagi gereja. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, gereja tidak luput banyak kelemahan. Tidak ada gereja yang sempurna di dunia. Pernah seorang yang datang kepada Billy Graham berkata, Billy Graham, you introduce me a one church and I try to go there. Dan ternyata di sana di dalam gereja itu banyak orang-orang munafik, banyak kelemahan-kelemahan yang dia beberkan. Lalu dia bertanya, lalu bagaimana Billy Graham? Jawaban, dia mengatakan, mungkin gereja itu memang tidak terlalu baik, tapi dengan kedatangan bertambah tidak baik. Karena kita yang bisa melihat orang lain tidak baik, kita lupa kehadiran kita pun tidak seringkali membawa kebaikan bagi yang lain. That's the church. Gereja tidak ada yang sempurna di dalam dunia. Di gereja Korintus yang penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan, tetap Tuhan kasih ada keluarga Clue yang mencintai Tuhan, menghargai pelayanan Paulus. Tetapi di gereja Filipi yang penuh joyful, sukacita yang luar biasa, ada Sintike dan Eunike yang berkelahi satu sama lain. Tidak ada gereja yang sempurna. Ketika Paulus menulis semua masing-masing gereja, tetapi di dalam kelemahan gereja, jangan sampai kita melanggar core dari panggilan kita. Itu yang penting. Jangan sampai kita mengkhianati kasih karunia Tuhan yang begitu berharga, yang begitu bernilai, tidak ada ganti. Gereja tidak boleh sampai melanggar. Ini poin yang sangat serius. Sebabnya Rasul Paulus mengatakan forgiveness of sin
Hanya through Jesus Christ. Tidak ada jalan yang lain. Bahkan hukum Musa yang begitu sempurna tidak sanggup memberikan kepada kita pengampunan atas dosa-dosa kita. Bagaimana mungkin gereja meremehkan itu hanya dengan sekoin kepingan? Ini tantangan. Saudara sekali lagi, mari kita dalam hari reformasi ini bersama-sama saling menjaga kepada core. Kita tidak bisa luput dari kelemahan. Jikalau kita sekedar hanya menghakimi seorang dengan yang lain, perkara-perkara yang dalam rangkaian kita sedang bertumbuh, tapi lupa kemana core, menghormati firman Allah, hidup baik-baik, memperhatikan apa kehendak Tuhan bagi hidup kita, pengampunan dosa mengenai Allah Tritunggal, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, itu merupakan core yang harus kita pelihara sampai kita bertemu dengan Tuhan. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, mengapa pengampunan dosa hanya melalui Yesus Kristus? Mengapa pengampunan dosa? Banyak hal yang bisa kita bahas, tetapi saya ingin mencoba mengajak kita fokus dalam khotbah ini mengenai pengampunan dosa ini. Dalam salah satu cerita pendek Ernest Hemingway, di dalam seri bukunya yang saya lihat, maka salah satu short story-nya adalah Capital of the World. Di dalam story itu dimulai dengan kalimat yang menarik, yaitu cerita mengenai kota Madrid di Spain. Yang mengatakan Madrid is full of the boys named Pacho, which is diminutive of the name Francisco, singkatan dari nama Francisco. Jadi banyak sekali boys yang namanya Pacho. And there is a Madrid joke about a father who came to Madrid and inserted an advertisement in the personal column of El Liberal, which said, seorang ayah datang ke Madrid lalu dia membuat suatu iklan di bagian personal iklan, seperti untuk orang meninggal, untuk orang ulang tahun, dia masukin iklan. Bunyinya, Pacho, meet me at Hotel Montana, noon Tuesday. All is forgiven. Very short cerita, very short advertisement di personal bagian. Lalu apa yang terjadi setelah Papa ini menulis kata-katanya? All is forgiven. Come, meet me. Dan ditulis oleh Ernest Hemingway. And how a squadron of Guardia Civil had to be called to disperse the 800 young men who answered the advertisement. The name is Pacho. Karena nama mereka adalah Pacho, maka 800 orang datang ke hotel itu untuk bertemu dengan Papa. Tetapi menarik, saudara, kalau saya membaca rangkaian pergumulan Ernest Hemingway. Ernest Hemingway pernah masuk ke dalam hospital gara-gara dianggap setengah gila, depresi yang sangat dalam. Karena salah satunya dia bilang, FBI selalu mengintai saya. Ini mirip seperti bukunya Beautiful Mind, Profesor Ness yang baru meninggal ketabrakan itu. Dia juga suaranya sangat cerdas, jenius di dalam matematik, tapi mungkin agak sedikit schizophrenic. Jadi dia merasa ada aliens yang selalu mau menangkap dia, sehingga dia bikin teori-teori supaya bagaimana dia lolos dari itu. Tapi kalau ceritanya Ernest Hemingway menarik. Dia masuk ke rumah sakit karena depresi, karena dia merasa salah satunya FBI mengintai dia. Tapi akhirnya setelah dia mati, FBI buka mulut. Yes, that's right, memang kita mengintai dia. Jadi sebetulnya bukan karena dia gila merasa diintai, karena memang betul-betul diintai oleh FBI. Tidak tahu kenapa. Lalu tapi menarik dalam tulisannya itu adalah dalam Capital of the World, bukan sekedar anak muda ini datang ke hotel itu untuk menemui si Papa ini karena hanya bernama Pacho. Tapi Ernest Hemingway mengatakan karena faktanya begitu banyak anak muda di Madrid yang butuh pengampunan. Karena anak-anak muda ini
banyak persoalan. Menyakiti orang tua mereka, tinggalkan keluarga, hidup tidak karuan di jalanan-jalanan. Mereka bukan datang hanya sekedar bernama pacar, tapi karena mereka memang membutuhkan forgiveness dari ayah mereka. Akhirnya di cerita itu mengatakan, di short story itu, si papanya harus cari 800 itu. Di antara muncul satu anak yang betul-betul anak dia, dan dia berkata, yes, memang kamu perlu diampuni. Karena anak ini memang meninggalkan ayah ibunya, ambil harta kekayaannya, berfoya-foya seperti prodigal son. Banyak peristiwa itu di Madrid, Spain pada masa itu. Itu yang menarik. Maka pertanyaan kita adalah, how should we handle a situation when someone wrongs someone else? Forgiveness punya asumsi adanya wrongdoings, adanya kesalahan yang dilakukan, adanya ketidakbenaran dilakukan, adanya pelanggaran dilakukan. Lalu bagaimana kita membereskannya kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Sama seperti manusia kepada Allah yang menciptakan dia. Allah memberikan yang terbaik kepada kita, tapi kita melawan dia. Kita miss the mark, itu sin. Kita tidak mencapai apa yang Tuhan mau. Kita seperti domba yang mengambil jalan kita masing-masing, melanggar kehendak, menyakiti hati Allah. Itu yang kita alami. Lalu bagaimana hal itu bisa dibereskan? If we could someone undo the done deed, wrongdoing will be gone and forgiveness will be unnecessary. Jika seorang telah berbuat salah kepada kita, lalu kita bisa kembali lagi, putar balik hidup kita, lalu kita hapus, maka pengampunan tidak perlu. Jika kita sudah ngomong satu kalimat, suami istri bertengkar, lalu kita ngomong satu kalimat yang kita kelolosan, istri atau suami kita dengar, sakit hati, take it back. You can. Tidak bisa. Dia sudah keluar. Sekali keluar tidak bisa kembali. Wrongdoings terjadi di dalam time. Dan kalau time itu sudah berlewat, dia tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa. Yang sudah done, tidak bisa kita kembalikan. Seperti kalau kita bikin film, ternyata bertindak salah, lalu diputar balik lagi. Kita bisa ulangi. Tapi dalam kehidupan tidak bisa. Tidak bisa. Dan bukan hanya kita tidak bisa kembali ke masa lampau menghapus. Celakanya kadang-kadang yang sudah done itu sesuatu yang salah, menyakitkan hati orang lain. Sesuatu yang tidak baik kita sudah lakukan. Tidak. Jadi kita melihat ada dua hal yang kita bisa pikirkan berkenaan dengan pengampunan. Pertama, apa yang sudah lewat, yang sudah terjadi, tidak bisa kita hapus. Yang sudah lewat, dia akan tetap berbekas. Tidak pernah bisa kita hapus. Yang celaka yang kedua adalah yang sudah lewat, yang sudah kita lakukan, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sudah memutuskan relasi kita, yang sudah merusak relasi kita. Tidak bisa kita kembali untuk menghapus itu. Tidak ada cara. Ini dua hal ini yang menarik, yang perlu kita pikirkan. Mengapa perlu ada pengampunan? Mengapa perlu ada pengampunan? Karena sesuatu sudah terjadi dan tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Itu sebabnya jika gereja pada masa sebelum reformasi hanya memberikan surat utang, kemudian bayar, itu suatu tipuan yang sangat menakutkan. Karena perbuatan salah yang sudah dilakukan tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Saudara, pada tahun 80-an, saudara mungkin pernah dengar ada satu aliran yang bernama Inner Healing. Inner Healing. Inner Healing merupakan satu aliran yang sangat menggemparkan pada tahun sekitar mungkin 70-an, 80-an. Mereka punya ide begini. Jikalau hari ini kamu jadi apa? Itu disebabkan karena masa lampaumu yang gelap. Kalau hari ini engkau minder, selalu merasa rendah diri, itu karena ada something di dalam masa lampaumu yang tidak beres.
Jikalau hari ini engkau congkak, karena di masa lampaumu ada yang tidak beres. Jikalau hari ini engkau seorang yang sarkasme, kasar, ngomong, menyakitkan, karena ada masa lampau. Jadi kita hanya produk masa lampau. Lalu inner healing mempunyai pikiran begini, bagaimana membereskan? Kalau ingin membereskannya, harus balik ke masa lampau. Balik ke masa lampau. Harus dibereskan masa lampau. Baru kita bisa bebas. Jadi ambil contoh, saya mau bayangkan begini. Kalau hari ini saudara suka minder, suka tidak ada confident, suka selalu merasa tidak percaya diri, harus saudara pikir-pikir, coba pikir. Ditanya, dibangkitkan terus pikir. Ada yang balik ke masa lampau. Oh, saya tahu. Pernah in my past life, there was something happen. Make me like that. Oh, apa yang terjadi di masa lampau? Oh, saya pernah ingat waktu saya kelas 5 SD. Guru saya panggil saya ke depan untuk menggambar. Lalu saya dikasih kapur, suruh menggambar. Guru bilang, gambar sapi. Yang keluar mungkin monyet. Karena dia tidak pintar gambar. Jadi gambarnya aneh sekali. Waktu dia gambar aneh salah, teman-temannya mentertawakan dia. Lalu gurunya mentertawakan anak itu. Lalu disuruh mungkin dihukum dengan angkat kaki satu. Lalu disuruh mempermalukan dia. Lalu dia masuk dulu di kelas. Sejak hari itu hati dia sakit luar biasa dan tidak pernah bisa hilang dalam hidup kita. Saya tidak tahu apakah kita pernah juga mengalami hal seperti ini. Lalu inner healing bilang seperti ini. Bagaimana membereskan? Nah, cara membereskannya adalah coba kamu imagine, balik lagi. Bayangkan kamu kembali di kelas 5 SD, kamu sedang disuruh menggambar ke depan. Lalu bayangkan, waktu kamu menggambar itu, Yesus hadir. Lalu bikin kamu bisa menggambar sapi yang persis melebihi sapi yang asli. Lalu teman-teman semua tepuk tangan. Wow, luar biasa, it's great story. Itu artinya inner healing. You imagine ke masa lampau, lalu ada Yesus hadir di situ. Pertanyaan, it is biblical? It is biblical? Kalau masa lampau kita bisa dirubah-rubah seperti itu, saudara, jangan-jangan saudara misalnya dulu di SD kelas berapa? Oh, saya di SD negeri 1. Oh, udah dirubah sama Tuhan Yesus jadi SD negeri 5 tuh sekarang gitu. Karena udah dirubah, bukan di SD negeri 1 lagi. Apakah seperti itu cara Tuhan bekerja? Rasul Paulus berkata, dulu aku seorang penjahat, aku seorang pembunuh, aku seorang yang melawan pekerjaan Tuhan. Kata Paulus, aku seorang yang tidak takut untuk membunuh orang lain. Lalu setelah Paulus kemudian sekarang sampai di sini dia sadar, apakah Paulus belum merubah masa lampau ini? Lalu Paulus sekarang berkata, oh sudah berubah. Dulu memang pembunuh, tapi sekarang dulunya sudah nggak pembunuh lagi. Dulunya orang baik. Dan sudah dirubah oleh Yesus. Tidak seperti itu. Paulus berkata tetap, aku dulu adalah seorang berdosa. Bahkan kepada Timotius dia berkata dalam 1 Timotius, di antara orang berdosa aku yang the worst. Tidak pernah bisa berubah lagi. That's all my life, my past life. Tetapi dalam perjalanan hidupku, aku bertemu dengan Kristus. Aku bertemu dengan Yesus Kristus. Yang mengampuni dosa. Darahnya membasuh aku. Yang mati bagiku. Di masa lampauku ada satu momen Kristus menyelamatkan aku. Ya, sekarang aku hidup. Memang dulu aku adalah seorang berdosa. Tapi Tuhan, dalam satu masa perjalanan hidupku, aku bertemu dengan Kristus. Dia mengampuni dosa. Tuhan tidak merubah past dan Paulus.
Tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam perjalanan hidup Paulus. Dia bertemu dengan Kristus yang mengampuni dosa. Ini poin yang penting. Ini poin yang penting. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan. Pengampunan dosa merupakan suatu yang sangat serius. Tidak ada yang bisa pertama merubah masa lampau kita. Karena Tuhan menetapkan hidup kita tidak dengan cara begitu. Tidak ada kuasa yang bisa lebih besar dari kuasa yang masa lampau berdosa itu, kecuali kuasa Kristus. Bahkan Paulus berkata, hukum Musa pun tidak sanggup. Hanya darah Kristus yang mati bagi kita, yang bisa merubah hidup kita. Itu sebabnya butuh forgiveness of sin. Just only through Jesus Christ. Tidak ada jalan lain. Karena ini perkara yang sangat serius berkenaan dengan rangkaian kehidupan kita. Tidak bisa kita bereskan sendiri. Tidak ada masa lampau bisa dirubah dengan cara ini. Ini hanya ajaran Sigmund Freud. Freud hanya berkata manusia hanya mesin-mesin masa lampau. Ditentukan oleh masa lampau ini. Dan manusia tidak bisa membereskannya. Tidak bisa. Teori dia psikoanalitik tidak bisa membereskannya. Meskipun dia coba mentwist Alkitab, berusaha membereskannya. Tidak bisa. Tidak ada kuasa lain di dalam perjalanan selanjutnya dalam hidup kita yang lebih besar bisa mengalahkan keberdosaan kita. Juga tidak ada. Sekali lagi, hukum Musa pun tidak sampai. Hanya Kristus yang mati di atas salib. Lebih besar kuasa, lebih besar anugerah yang bisa membereskan dosa-dosa kita sendiri. Bahkan menguatkan kita untuk melangkah di hari depan. Itu sebabnya forgiveness of sin diperlukan. Maka Ernest Hemingway juga berkata, ketika ayah itu menemukan anaknya di antara 800 paco itu, pertama-tama ayah itu langsung menghadapi anak itu berkata, "You are wrong, my son." Lalu dia ceritakan semua ketidakberesan anak itu. Ketidakberesan anak itu kaget. Karena dia pikir gampang membereskannya. Kebobrokan dia, ketidaksetiaan dia, pengkhianatan dia kepada orang tua. Dan dia menangis. Tapi ayah itu kemudian berkata, "I paid off for you. Now come back." Cerita Ernest Hemingway seperti berdasarkan Prodigal Son dan Lukas 15. Hanya forgiveness yang bisa membereskan, dan Kristus mati untuk itu. Itu sebabnya saudara, kalau kita masih bergumul dengan persoalan-persoalan di masa lampau kita, kadang-kadang begitu memasuki pernikahan, belum sama-sama berpengalaman, tahun-tahun pertama, tahun yang riskan pernikahan, bisa-bisa kita bertindak salah. Karena kita masih belum pengalaman. Puji Tuhan, mana boleh pernikahan pengalamannya banyak Tuhan. It's all good. Gak usah ada pengalaman. Tapi jadi riskan. Bisa ada kesalahan kita lakukan. Bisa ada kelalaian bisa kita lakukan. Untuk forgiveness. Sebagaimana Kristus mengampuni kita. Kalau tidak menjadi burden yang tidak habis. Sepanjang perjalanan pernikahan kita. Perjalanan hidup kita. Tidak akan habis. Yang kedua, mengapa pengampunan hanya di dalam Tuhan Yesus? Tidak ada jalan lain. Saya memberikan ilustrasi yang menarik saudara, berkenaan dengan shark. Berkenaan shark. A shark sees a surfer on a surfboard, mistake her for seal, and take a terrifying bite. Cerita dari ikan hiu yang ganas, melihat orang yang sedang selancar, kemudian ikan hiu itu menangkap sampai kakinya, habis kemakan. Tetapi but there is nothing here for the surfer to forgive. Apakah kemudian orang yang dimakan kakinya oleh shark itu, waduh saya harus mengampuni ini shark yang kurang ajar, dia makan kaki. Apa seperti itu?
Enggak ada. There's nothing here. Kenapa? Karena shock adalah shock. Dia akan begitu, saudara-saudara. Dia bukan karena sentimen sama si selancar, bukan. Shock itu ya, kalau lagi lapar, lalu ada orang selancar-selancar di dekat dia pikir makanan, ya diterkam, bukan? Sehingga nothing to forgive. Kalau begitu, forgive itu apa, saudara? Ya. Saudara misalnya di jalan, tiba-tiba ada barang jatuh, terus kena kaki saudara, puh! Apa saudara lihat barang itu, wah, ini harusnya ampun. Kalau kagak gue buang. Enggak ada urusan ya, batu itu dia akan, kalau dia bisa jatuh ya dia jatuh. Tidak ada urusan. Maka forgiveness adalah pertama-tama urusan human. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tidak ada singa setelah makan gajah. Maaf ya, saya lapar dulu, tak dekat sini sih, saya bisa makan dulu. Karena urusan human, luar biasa. Karena manusia satu-satunya diciptakan menurut gambar. Sebabnya kalau kita teruskan kisah itu, if the victim friend knew, however, that the place was infested by shark, but took her to serve there anyhow, without warning her, then there would be something for the injured sufferer. Forgive. Kalau ada temannya tahu bahwa tempat itu sangat berbahaya dari shark, dan dia tidak kasih warning, dia bisa gila. Dan victim itu perlu belajar mengampuni temannya. Dan forgiveness, saudara, ada kaitan dengan responsif. Ada kaitan dengan action kita yang bertanggung jawab. That's a human yang Tuhan ciptakan bergambar Allah. Allah tidak pernah melakukan yang bertentangan dengan dirinya yang kudus. Manusia persoalannya. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, tapi bersikap, bertindak tidak sesuai dengan gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dengan kekudusan, tapi bertindak tidak di dalam kekudusan yang Tuhan berikan. Forgiveness. Manusia seperti Kain harusnya menjadi penjaga bagi brothernya Habel, tapi tidak melakukan itu, malah membunuh. Manusia harusnya bisa menjadi blessing satu sama lain, tidak melakukan itu, tapi menjadi mangsa bagi sesama, serigala, homo. Perlu forgiveness. Tapi kalau saudara bermain-main dengan kucing udah ketahuan giginya tajam, saudara angkat-angkat, jangan saudara marah kalau tiba-tiba dia cakar saudara. That's the fact. Tapi kalau suamimu dirus-rus tiba-tiba tonjok kamu, forgiveness betul, saudara. Kalau tidak, persoalan akan mengerikan. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan. Forgiveness merupakan sesuatu yang sangat serius, bukan sekedar sesuatu yang excuse kita. Kalau betul-betul kita mau hidup dalam perdamaian dengan Allah, hanya Yesus Kristus yang sanggup kerja. Karena Tuhan Yesus bukan hanya sekedar melupakan, forgive ya sudah, lupakan saya. Selama tidak ada merugikan kita, selama tidak merugikan kita, mana bisa ada wrongdoing yang merugikan? Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membereskan bagi kita. Sebabnya kita melihat sekali lagi Paulus berkata, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Paulus tidak pernah berani angkuh, sekalipun dia sudah menjadi rasul, sekalipun dia sudah diselamatkan, karena dia sadar dulu-dulunya dia adalah the worst. Dia tidak pernah lahir dengan sempurna tanpa dosa. Dia the worst. Itu sebabnya mana ada kuasa lain yang bisa membereskan the worst kalau bukan kuasa Allah yang repair hidup kita lagi, yang memperbaharui sekali lagi hidup kita, bukan sekedar mengentengkan persoalan.
Itulah yang menjadi proklamasi reformasi, saudara. Sola fide, sola gratia, sola Christo, sola scriptura. Karena forgiven of sin hanya bisa dibereskan di dalam Tuhan Yesus. Bukan sekedar mengentengkan, apalagi bisa menjual dengan uang. Tapi dengan Tuhan Yesus mati bagi kita, dosa diampuni. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, jangan kita anggap remeh. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang salah, memang tidak mudah orang bisa menerima. Kita melakukan salah kepada orang lain atau orang lain yang berbuat seperti itu kepada kita. Tapi juga jangan kita berlama-lama di situ. Karena ada forgiveness of sin in Jesus Christ. Itulah gospel. Itulah Injil Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.